Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di part kedua di pertemuan 15, kita akan membahas mengenai pengambilan keputusan taktis. Jadi ini tambahan dari materi akuntansi biaya, khusus untuk yang mahasiswa di manajemen, terkait dengan pengambilan keputusan taktis dengan data-data yang sudah kita miliki atau informasi yang sudah kita miliki. Baik. Pengambilan keputusan taktis atau tactical decision making ini terdiri dari pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas yang dapat dilihat. Misalkan menerima pesanan khusus dengan harga yang lebih rendah dari harga jual normal untuk memanfaatkan kapasitas menganggur dan meningkatkan laba tahun ini merupakan suatu contohnya. Misalkan, ataukah beberapa keputusan taktis cenderung bersifat jangka pendek, seringkali mengandung konsekuensi jangka panjang juga. Nah, kita lihat contoh kedua. Misalkan suatu perusahaan sedang mempertimbangkan untuk memproduksi suatu komponen daripada membelinya daripada pemasok. Apakah memang dia memproduksi sendiri atau dia beli sendiri atau dia beli dari pemasok. Tujuannya adalah untuk menekan biaya, mana yang lebih menguntungkan. Namun, perusahaan taktis ini merupakan sebagian dari keseluruhan strategi yang bisa meraih keunggulan biaya. Tentunya harus dipertimbangkan juga bagaimana apakah misalkan memang harus membeli dari pemasok atau lebih menguntungkan atau bisa menekan biaya dengan memproduksi sendiri. Bagaimana perusahaan membuat keputusan taktis yang baik, kita dapat menggunakan pendekatan umum bagi pengambilan keputusan taktis. Nah, ini ada 6 langkah. Yang pertama adalah kenali dan tetapkan masalahnya apa. Yang kedua, identifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang layak atau masalah tersebut. Eliminasi alternatif yang secara nyata tidak layak. Kemudian mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Mengklasifikasikan biaya dan manfaat sebagai relevan atau tidak relevan, serta eliminasilah biaya dan manfaat yang tidak relevan dari pertimbangannya. Keempat, hitunglah total biaya dan manfaat relevan masing-masing alternatif. Kelima, nilailah faktor kualitatif dan tetapkanlah alternatif yang menawarkan manfaat terbesar untuk perusahaan. Nah, ini contohnya, ini contoh tahapannya. Langkah pertama, tetapkan masalah. Contohnya, meningkatkan kapasitas gudang, dan produksi. Langkah kedua, mengidentifikasi alternatif solusinya. Apakah membangun fasilitas baru? Apakah leasing fasilitas yang lebih besar? Nyewa gudang yang lebih besar? Atau leasing fasilitas tambahan? Misalkan di sebelahnya atau diberikan pengamanan ekstra misalkan ya, atau leasing ruang untuk gudang, atau membeli komponen produk sehingga tidak perlu memproduksi sendiri, ya tidak ada tempat untuk menyimpan, gitu ya. Ketiga, mengidentifikasi biaya dan manfaat yang terkait dengan setiap alternatif solusi yang layak. Nah, di sini misalkan alternatif 4 yang meng-leasing ruang untuk gudang. Nah, biaya produksi variabelnya 345.000. Kalau misalkan list gudang, berarti tambahan 135.000 per item. Nah, kalau alternatif 5 yang digunakan, harga belinya itu sebesar 460.000. Kemudian, langkah 4, hitung biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif solusi yang layak. Misal di alternatif 4, biaya produksi variabelnya itu 345.000. Alternatif 4 itu berarti melasing uang untuk gudang ya. Kemudian ditambah list gudang 135.000, berarti ini hasilnya 1 juta ya. Harganya adalah totalnya 180 juta. Itu kalau memilih melisting uang untuk gudang. Tapi kalau misalkan membeli komponen produk dari supplier, dia sebesar 160.000. Tanpa memikirkan biaya produksi, tanpa memikirkan tambahan gudang, dan lain-lain lebih murah. Maka 345 itu tambah 35.000 dikurangi dengan 460.000 harga belinya. Berarti masih untung menggunakan alternatif yang kelima. Nah, selanjutnya adalah menilai faktor-faktor kualitatifnya. Kualitas pemasok eksternalnya seperti apa, sudahkah terjamin? Kemudian reliabilitas pemasoknya sudah eksternalnya apakah baik atau kurang? Kemudian stabilitas harga pemasoknya jangan sampai berubah-ubah. Kemudian hubungan ketenaga kerjaan dengan citra masyarakatnya apakah memang
baik atau tidak. Nah, ketika sudah tahu kalau memang sudah dapat dijamin bahwa memang pemasoknya juga dengan harga yang stabil, kemudian pengiriman yang cukup on time gitu ya. Nah, itu mungkin akan diambil alternatif yang kelima. Dengan cara langkah keenam membuat keputusan. Apakah memproduksi sendiri komponen atau memproduksi sendiri komponen dan melis gudang. Nah, tapi ini tergantung ya. Kalau memang selisihnya tidak terlalu besar, 20 juta ya di sini. Kemudian dengan faktor-faktor kualitas dan lain-lain, bisa jadi yang keputusannya diambil adalah yang melakukan list gudang dan memproduksi sendiri. Karena tadi ada faktor-faktor yang sulit digunakan karena apa? Pemasoknya mungkin tidak maksimal, harganya juga berubah-ubah daripada ada resiko, ini dibuat sendiri. Ya, itu penjelasan mengenai bagaimana sih pengambilan perusahaan taktis bagi perusahaan. Jadi akuntansi biaya ini juga tidak hanya menilai harga pokok penjualan, tapi apakah memang depannya mana perusahaan yang lebih baik, apakah dia memproduksi atau dia membeli dari produsen atau dengan faktor-faktor lainnya yang harus dipertimbangkan dengan perhitungan akuntansi biaya. Mungkin yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi pertemuan 14 dan juga pertemuan 15. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat diaplikasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.